Namaku Naila. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sejauh ini dari kampung halamanku, dari gang sempit di Yogyakarta. Kini aku berdiri di bawah langit kota Seoul, berbekal satu koper, selembar tiket beasiswa, dan doa ibu yang terus menggema di telinga. Aku bangga padamu, Nak. Begitu katanya waktu melepas kepergianku di bandara. Wajahnya sembab, tapi penuh harap. Setibanya di Incheon, segalanya terasa asing tapi menakjubkan. Bahasa yang terdengar seperti nyanyian cepat. Papan petunjuk yang tak kupahami, dan angin dingin yang menampar pipiku semua menyambutku dalam satu tarikan napas. Aku dijemput oleh Mbak Rina, sepupu jauhku yang sudah menikah dengan pria Korea dan tinggal di daerah Gangnam. Rumah mereka besar dan modern, seperti rumah-rumah di drama Korea yang sering kutonton. Mulai sekarang, anggap ini rumahmu juga, Nai, katanya hangat sambil membawakan teh hangat ke kamarku. Aku tidak tahu, kalimat itu ternyata lebih bermakna dari yang kukira. Hari-hari pertama di kampus berjalan cepat. Aku mengambil jurusan desain komunikasi visual, dan walaupun kendala bahasa membuatku ketinggalan beberapa istilah, aku merasa hidupku perlahan menemukan tempatnya. Aku mulai mengenal teman-teman dari berbagai negara. Ada Hana dari Jepang, Louis dari Perancis, dan Minji satu-satunya mahasiswa Korea yang bersedia membantuku mencatat. Kami sering makan siang bersama di kantin kampus yang hangat sore itu. Aku mengunjungi perpustakaan untuk meminjam buku. Saat hendak mengambil buku dari rak tertinggi, tanganku terselip dan buku-buku jatuh berserakan. Ya ampun, maaf. Aku berjongkok panik, memunguti lembaran-lembaran yang berserakan. Seseorang ikut berjongkok di sampingku. Kamu baik-baik saja? Aku menoleh. Seorang pria dengan wajah tenang, mata tajam, dan gaya berpakaian yang sangat rapi menatapku. Ada aura dingin dari dirinya, tapi bukan menyeramkan, lebih seperti terlalu rapi dan teratur untuk dunia biasa. Aku baik. Terima kasih, jawabku canggung. Ia mengambil buku terakhir dan menyerahkannya padaku. Kamu bukan mahasiswa lokal, ya? Aku mengangguk. Indonesia. Dia tersenyum kecil. Selamat datang di Seoul. Setelah itu dia pergi, meninggalkan aku yang masih setengah bingung setengah terkesan. Siapa dia? Kenapa aku merasa familiar dengan wajahnya? Sesampainya di rumah, Mbak Rina menyambutku dengan makanan hangat. Tapi yang membuatku heran, dia terlihat terlalu senang. Gimana hari pertamamu? Tanyanya sambil menyendokkan sup. Baik, Mbak. Tadi sempat ketemu seseorang di perpustakaan. Lupa nanya namanya toh ya? Tanya Mbak Rina dengan senyum terselip. Aku tidak tahu. Pertemuan kecil itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih rumit, dan semua itu baru akan mulai. Malam itu aku sulit tidur. Bayangan wajah pria asing di perpustakaan tadi entah kenapa terus terlintas dalam pikiranku. Bukan karena dia terlalu tampan meski memang iya, tapi karena caranya melihatku, seolah dia sudah tahu sesuatu yang aku sendiri belum mengerti. Keesokan harinya, aku ikut Mbak Rina menghadiri sebuah acara komunitas bisnis Korea ASEAN. Awalnya, aku pikir hanya akan jadi tamu pendamping biasa, tapi ternyata semuanya jauh dari kata biasa. Acara itu diadakan di hotel mewah di kawasan Yeouido. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit, dan para tamu berdandan formal seolah-olah ini adalah pesta kerajaan. Aku hanya memakai blus putih dan rok panjang, jauh dari anggun atau elegan. Jangan tegang, kamu cuma duduk dan ikut denganku ya, kata Mbak Rina sambil menggandengku. Aku mengangguk, tapi langkahku terhenti sejenak ketika melihat siapa yang berdiri di atas panggung, sedang memperkenalkan diri kepada para tamu penting. Pria itu, pria dari perpustakaan, sekarang mengenakan jas abu muda yang pas di tubuhnya, dengan rambut tersisir rapi dan wajah tanpa ekspresi. Perkenalkan, ini putra tunggal dari grup Sunghwa, pewaris utama, Jihwan Lee, kata pembawa acara. Aku tercekat. Pewaris utama? Dadaku terasa kosong sesaat. Jihwan menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Lalu pandangannya berhenti tepat padaku. Hanya sepersekian detik, tapi aku yakin matanya mengenaliku. Aku menunduk cepat, pura-pura memperhatikanku di piring. Aku kenal dia, gumamku pelan ke Mbak Rina. Mbak Rina terdiam sesaat. Siapa? Pria di panggung. Dia bantu aku kemarin di perpustakaan. Mbak Rina tak langsung menjawab, tapi ekspresinya berubah antara kaget dan bingung. Naila, katanya hati-hati, ada sesuatu yang perlu kamu tahu, tapi mungkin belum saatnya.
Kata-kata itu menggantung di udara, lebih berat dari suara musik klasik yang mengalun di sekelilingku. Acara dilanjutkan dengan makan malam mewah. Aku duduk di pojok ruangan, berusaha tak menarik perhatian siapapun. Tapi tiba-tiba, seseorang menarik kursi di sebelahku dan duduk diam-diam. Aku menoleh. "Jion, kenapa kamu di sini?" Tanyanya pelan tapi tegas. Tanpa memandangku langsung, "Aku ikut sepupuku," jawabku gugup. Ia menyipitkan mata, masih menatap ke depan. "Sepupumu? Siapa namanya?" "Mbak Rina Huang." Jion langsung menoleh. Kali ini benar-benar menatap-ku. "Lama Rina Huang." Aku mengangguk. Ia bersandar ke belakang, tampak seperti menyusun sesuatu dalam pikirannya. "Kalau begitu, sepertinya kamu juga belum tahu." Aku menatapnya, bingung, tahu tentang apa. Ia berdiri perlahan, mengambil gelasnya. "Tentang dirimu, dan tentang perjanjian keluarga kita." Aku tidak mengerti. "Perjanjian? Apa maksudnya?" Jion menatapku sekali lagi sebelum pergi dari meja itu, meninggalkanku dalam kepingan teka-teki yang terasa semakin dingin malam itu. Dan itulah awal dari semuanya, awal dari rahasia yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata Jion berputar-putar dalam kepalaku, "Tentang dirimu, dan tentang perjanjian keluarga kita." Apa maksudnya? Bagaimana bisa aku, mahasiswa biasa dari Indonesia, tiba-tiba disangkutkan dalam urusan keluarga konglomerat Korea? Keesokan harinya, saat sarapan, aku memberanikan diri bertanya pada Mbak Rina. "Mbak, semalam aku bertemu Jion," dia bilang. "Aku belum tahu tentang perjanjian keluarga kita, maksudnya apa?" Mbak Rina terdiam, tangannya yang tadi sibuk mengaduk kopi kini berhenti. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab pelan, seolah takut suaranya terdengar oleh dinding apartemen. "Kamu memang harus tahu, Naila. Tapi aku harap ini tidak mengubahmu." "Apa maksudnya?" tanyaku makin gelisar. "Waktu kamu kecil, keluarga kita pernah menolong keluarga besar Sunghwa dari masalah besar. Ayahmu dulu bekerja di perusahaan ayah Jion. Untuk membalas jasa, mereka mengusulkan ikatan kekeluargaan dalam bentuk perjanjian perjodohan." Aku tercekat. Perjodohan? Tenang, waktu itu semua cuma kesepakatan formal. Setidaknya dulu kami kira begitu. Sampai beberapa bulan lalu, surat dari keluarga Lee dikirim ke kantor pusat tempatku kerja. Mereka menagih janji itu. Jantungku seperti diremas. Mereka ingin menikahkanku dengan Jion. Bisikku tak percaya. Mbak Rina mengangguk pelan. "Tapi kamu belum resmi dijodohkan. Masih bisa dibicarakan, hanya saja mereka sudah mulai memperkenalkanmu di lingkaran mereka. Makanya kamu diundang ke acara kemarin." Aku terdiam, pikiranku kacau. Aku datang ke Korea untuk belajar, mengajar. Mimpi, bukan dijodohkan secara diam-diam oleh keluarga. Namun sebelum aku sempat mengatur perasaanku, ponsel Mbak Rina berdering. Ia membaca pesan itu, lalu menatapku dengan wajah cemas. "Aku harus ke kantor sekarang, ini penting," katanya cepat. "Kenapa?" "Seseorang dari grup Sunghwa ingin bertemu denganmu secara pribadi hari ini, Dik." Hatiku seperti dijatuhkan dari lantai 10. Aku belum siap, tapi segalanya sudah berjalan, dan sepertinya aku tak punya pilihan untuk mundur hari itu. Untuk pertama kalinya aku sadar, hidupku tidak lagi sesederhana mahasiswi yang sedang merantau ke negeri orang. Aku terjebak dalam dunia orang-orang berpengaruh, dan satu keputusan bisa mengguncang dua keluarga besar. Dan pria itu Jion Lee bisa jadi satu-satunya orang yang tahu semua jawabannya. Tapi hari itu, bukan dia yang kutemui. Aku duduk gelisah di ruang tamu salah satu restoran mewah milik grup Sunghwa. Restoran itu disewa secara pribadi, hanya untuk satu pertemuan penting. Pertemuan antara aku dan Nyonya Seo, ibunda Jion sekaligus pewaris tunggal generasi ketiga keluarga Chaebon. Ketika pintu dibuka, langkahnya terdengar ringan, tapi tegas. Wanita bergaun putih gading itu memasuki ruangan dengan aura berkelas yang membuatku terdiam. Tatapannya menusuk, seolah bisa membaca isi hatiku yang paling dalam. "Jadi ini gadisnya," katanya, tanpa menyembunyikan ekspresi ragu. Aku berdiri dan membungkuk sopan. "Annyeonghaseyo, saya Naila." "Tak perlu terlalu formal. Kita sudah saling terikat sejak dulu," katanya dingin. Aku meneguk ludah. Ia menyodorkan secarik foto tua dua anak kecil berdiri berdampingan, aku dan seorang bocah laki-laki. Di balik foto itu tertulis tangan ayahku.
untuk Naila dan Jihon. Semoga perjanjian keluarga ini membawa keberkahan. Tanganku gemetar memegang foto itu. Perjanjian itu bukan main-main, Naila. Lanjutnya, ayahmu sudah setuju, dan kami juga. Kau pikir keberadaanmu di Korea ini kebetulan? Tidak, beasiswamu, tempat tinggalmu, bahkan kampusmu semua kami siapkan agar kamu perlahan terbiasa berada dalam dunia kami. Aku terdiam, hatiku terasa berat. Aku merasa seperti pian dalam permainan yang tak ku ketahui aturannya, tapi saya belum siap untuk ini. Kataku jujur. Nyonya Sio menyipitkan mata. Kau akan punya waktu untuk siap, tapi ingat, ada hal-hal yang lebih besar daripada keinginan pribadi. Masa depan grup Sunghwa sedang dalam masa transisi. Jihon tak bisa sendirian menjalani semua ini. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Jihon masuk. Aku minta bertemu empat mata dengannya. Katanya pada ibunya. Nyonya Sio menatap kami berdua, lalu pergi tanpa sepatah kata. Begitu hanya berdua, Jihon menatapku lekat-lekat. Aku tahu ini berat, tapi Naila, mulai hari ini, kamu harus tahu kamu tidak bisa kabur dari semua ini, karena mulai saat ini, semua mata dunia bisnis akan tertuju padamu. Aku mematung. Hari itu, aku yang dulu hanya gadis biasa, resmi menjadi bagian dari permainan besar para pewaris kekuasaan, dan aku belum tahu bahwa hari-hari selanjutnya akan jauh lebih rumit dan menyakitkan. Keesokan malamnya, aku berdiri di depan cermin besar di kamar hotel bintang 5, mengenakan gaun malam berwarna biru keabu-abuan yang jatuh anggun sampai mata kaki. Rambutku ditata rapi, dan sepasang anting mutiara tergantung di telingaku. Semuanya dipilih oleh tim stilis pribadi yang katanya sudah menjadi protokol keluarga Lev. Apa aku benar-benar terlihat seperti tunangan pewaris Saibon atau cuma boneka? Gumamku pelan, tapi tidak ada waktu untuk meragukan diri sendiri. Malam ini adalah malam pertamaku tampil di hadapan publik sebagai calon istri rahasia Jihon Len. Acara gala amal yang digelar grup Sunghwa menjadi panggung awal tempat keluarga elit Korea berkumpul, tempat setiap sorot kamera bisa membentuk atau menghancurkan masa depan seseorang. Begitu aku tiba di ballroom megah itu, karpet merah menyambut langkahku. Orang-orang berbisik, bahkan sebelum aku memperkenalkan diri, mereka sudah tahu siapa aku. Seolah-olah namaku sudah lama beredar, hanya menunggu kemunculanku. Lalu dia datang. Jihon, mengenakan jas hitam yang sempurna, rambutnya disisir ke belakang. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi saat menggandengku dan membisikkan, tenang saja. Aku di sini. Entar kenapa dunia di sekitarku terasa sedikit lebih pelan. Sepanjang acara, kami berakting sempurna. Ia menggenggam tanganku saat menyapa petinggi bisnis. Ia menatapku seolah jatuh cinta saat wartawan memotret, dan aku tersenyum. Tersenyum sambil menahan sesak, sampai akhirnya, saat aku masuk ke balkon sendirian untuk menghirup udara, suara tajam menyambutku. Jadi ini gadisnya? Aku menoleh seorang wanita muda berdiri di sana, cantik, anggun, dengan pandangan tajam, penuh penilaian. Ia berdiri seperti sedang memegang kendali atas kegalahan. Aku Hairin, dan aku tunangan yang sebenarnya. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Tunggu. Apa maksudmu? Tanyaku nyaris berbisik. Dia mendekat, dan dengan senyum menakutkan ia berkata, kau hanya rencana cadangan, dan kau akan menyesal sudah berdiri di sisinya malam ini. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Korea, aku merasa seperti sedang bermain dalam permainan tanpa patah dan tanpa jalan keluar, dan mungkin seseorang sedang menunggu aku kalah. Aku menatap Hairin dalam diam, mencoba memahami maksud dari kalimat terakhirnya, tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, dia sudah pergi begitu saja, meninggalkan aroma parfum mahal dan ancaman yang menggantung di udara malam. Jihon menemukanku tak lama kemudian. Kau baik-baik saja? Tanyanya sambil merapikan poniku yang tertiup angin. Siapa Hairin? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Ia terdiam, 1 detik, 2 detik. Terlalu lama untuk sebuah pertanyaan sederhana. Ayahku dulu pernah menjodohkan kami, jawabnya akhirnya. Tapi itu sudah lama berlalu, tidak ada yang serius. Dia bilang dia tunanganmu yang sebenarnya. Kali ini, Jihon menatapku, dan dalam sorot matanya, aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Mungkin bukan kebohongan besar, tapi cukup untuk membuatku merasa seperti tamu di dalam hidupnya sendiri. Malam itu, aku tak bisa tidur.
Kata-kata Hairin menggema di pikiranku, kau hanya rencana cadangan, kalau benar, siapa yang merancang semua ini? Keluarga Jihan, keluarga angkatku di Indonesia, atau orang yang tak kukenal tapi memegang benang takdirku. Keesokan harinya, aku kembali ke kampus, berusaha hidup normal, tapi tidak ada yang sama lagi. Mahasiswa mulai memandangku aneh, ada yang diam-diam memotretku, dan seseorang bahkan meninggalkan surat ancaman anonim di lokerku. Kau tidak pantas jadi bagian dari keluarga Sunghwa. Aku merasa diawasi, dipojokkan, dan yang lebih aneh, saat aku mencari informasi tentang masa kecilku di Korea, tentang alasan kenapa aku diadopsi ke Indonesia dulu semuanya seolah sudah dihapus. Bahkan, saat kutanya ibuku di Indonesia lewat telepon, ia hanya bilang, kamu sudah dijemput dengan alasan beasiswa khusus. Naila, jangan ungkit masa lalu yang tak penting. Beasiswa, aku mulai mencurigai. Mungkin aku tidak pernah benar-benar datang ke Korea untuk belajar, dan mungkin semuanya sudah diatur, bahkan sejak aku masih bayi. Kecurigaan itu menuntunku ke tempat yang paling gelap dalam pikiranku, kantor pencatatan adopsi internasional. Aku datang sendirian ke sana, mengenakan hoodie dan masker, seolah identitasku kini sesuatu yang harus kusembunyikan. Setiap langkah terasa berat, karena aku tidak tahu apakah aku siap dengan kebenaran yang akan kutemukan. Maaf, kata petugas di balik loket, setelah beberapa kali mengetik dan mencocokkan dokumen, nama Naila Indriani tidak tercatat pernah diadopsi dari Korea ke Indonesia. Aku mengerutkan kening. Tapi ini akta lahirku, kataku sambil menyerahkan salinan dokumen yang diberikan orang tuaku di Indonesia. Petugas itu menatap kertas itu beberapa saat, lalu berkata pelan, Nona, ini bukan akta asli. Ini hanya surat keterangan dari lembaga lokan. Tidak ada data pusat yang cocok. Dunia seolah berhenti berputar, jika aku bukan anak angkat yang terdaftar resmi. Lalu, aku siapa? Pikiran itu mengantarku ke satu-satunya orang yang mungkin tahu lebih banyak dari semua ini, Nyonya Seo. Aku menemuinya di rumahnya, rumah yang terlihat terlalu sunyi untuk seseorang dengan kekuasaan sebesar dia. Ia mempersilakanku masuk tanpa banyak bicara, seolah sudah menebak kedatanganku. Kau ingin tahu siapa dirimu sebenarnya? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat. Dia bangkit dari duduknya, mengambil sebuah bingkai foto lama dari laci, lalu menyerahkannya padaku. Di dalamnya, ada seorang bayi perempuan berambut hitam pekat, digendong oleh seorang wanita muda dan pria yang sangat kukenal. Ayah Jihan dia? Tanyaku gemetar. Dia ibumu, kata Nyonya Seo, dan ya, kau adalah anak kandung dari wanita yang hampir menghancurkan keluarga kami dulu. Seketika itu, napasku seolah berhenti. Ayah Jihan pernah hampir meninggalkan keluarga ini demi dia. Tapi sebelum semuanya terbongkar, dia menghilang, dan kau adalah warisan rahasia yang mereka tinggalkan. Tanganku gemetar saat memegang bingkai itu. Dunia yang kukenal, alasan aku datang ke Korea, semua tujuan hidupku hancur. Bukan hanya aku dijodohkan tanpa sadar, tapi kini, ternyata aku juga adalah bagian dari cerita keluarga mereka yang ingin mereka kubur selamanya. Dan sekarang, aku tahu kenapa Hairin menganggapku ancaman. Karena aku adalah pewaris yang tak diinginkan. Tapi, pewaris tetaplah pewaris. Kupandangi lagi foto itu, berulang kali, jantungku berdegup tak karuan antara marah, sedih, dan bingung. Dunia yang selama ini kupijat, ternyata bukan tanah milikku, tapi tanah yang disusun dari rahasia, dan pengkhianatan, dan yang paling menyakitkan. Jihan tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku akan pulang ke Indonesia, kataku tegas. Aku tak punya tempat di sini. Nyonya Seo menatapku tajam. Kau pikir semudah itu meninggalkan semuanya? Dunia kami tidak pernah membiarkan rahasia seperti ini pergi tanpa pengawasan. Aku tak butuh bagian dari keluarga ini. Suaraku meninggi. Ia hanya tersenyum kecil. Tapi bagaimana dengan Jihan? Namanya menghantam hatiku seperti badai. Aku berlari keluar dari rumah itu, tak peduli pada panggilan dari penjaga atau langkah kakiku yang mulai gemetar. Aku ingin bertemu Jihan untuk pamit, untuk menjelaskan segalanya. Tapi ketika aku sampai di depan rumahnya, aku melihat Hairin keluar dari mobilnya dan masuk ke rumah yang sama. Kenapa kau di sini? Hairin berdiri di ambang pintu, matanya memancarkan kemenangan.
Aku ingin bicara dengan Jiwon, kataku pelan. Dia sedang tidak bisa diganggu. Dia bukan milikmu. Suaraku bergetar. Hairin tersenyum tipis. Tapi keluarganya milikku. Dan jika kau nekat mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya, Naila, bukan hanya kau yang akan kehilangan segalanya. Jiwon juga. Hatiku tercekat. Jiwon tidak tahu kau anak dari wanita yang menghancurkan ibunya. Dia mencintaimu karena dia tak tahu siapa dirimu. Dan jika dia tahu, kau yakin dia masih akan memilihmu? Air mataku mengalir diam-diam. Pertanyaan Hairin seperti pisau yang menancap tepat di hatiku. Aku melangkah mundur. Mungkin ini bukan tentang aku atau dia, tapi tentang menjaga seseorang yang kucintai dari rasa sakit yang tak pantas dia terima. Malam itu, aku menulis surat untuk Jiwon, surat yang panjang, yang tak pernah aku kirimkan, dan keesokan harinya, aku sudah berdiri di depan pintu bandara, tapi belum sempat aku melangkah ke gerbang keberangkatan, suara langkah kaki terburu-buru terdengar dari belakang. Naila. Aku membalikkan badan. Jiwon, wajahnya panik, napasnya memburu. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi tanpa penjelasan? Air mataku pecah, karena aku takut kau akan membenciku. Dia menggeleng. Cinta bukan tentang memilih masa lalu seseorang, Naila, tapi tentang memilih untuk tetap tinggal. Meski masa lalunya menyakitkan, kalau kau memilih Naila, maka keluarga kita kehilangan semua kekuasaan. Kalimat Nyonya Su menggema di kepala Jiwon seperti dentuman palu yang menghancurkan keyakinannya. Matanya menatap ibunya tak percaya, seolah berharap apa yang baru saja ia dengar hanyalah ancaman kosong dari seorang ibu yang takut kehilangan kekuasaan. Tapi tatapan Nyonya Su tak gentar sedikit pun. Jadi ini soal bisnis? Soal kekuasaan? Jiwon bersuara serak, bukan soal bahagia atau tidaknya anakmu. Nyonya Su berdiri anggun, tapi dingin. Bahagia itu rapul, Jiwon, kekuasaanlah yang melindungi kebahagiaanmu. Tanpa itu, kamu bukan siapa-siapa. Aku berdiri tak jauh di belakang Jiwon, menyaksikan percakapan itu dalam diam. Tubuhku gemetar, tapi aku tahu ini bukan saatnya bicara ini. Pertarungan antara ibu dan anak, antara hati dan warisan. Jiwon memegang tanganku tiba-tiba, erat, hangat, penuh keraguan yang sedang berubah menjadi tekad. Aku nggak bisa memilih, ibu, katanya dengan suara yang mulai bergetar. Karena satu-satunya yang kupilih sejak awal adalah dia. Lalu siapkan dirimu kehilangan segalanya, jawab Nyonya Su datar. Sejak hari itu, hidup kami berubah drastis. Jiwon mundur dari posisi strategis di perusahaan, segala fasilitasnya dicabut. Dia tidak lagi punya akses ke mobil mewah, apartemen elit, atau undangan acara penting. Semua orang menatapnya dengan tatapan iba, atau lebih buruk, jijik, dan aku. Aku merasa bersalah. Kamu nggak harus ngelakuin ini buat aku, kataku suatu malam saat kami duduk berdua di halte sepi. Hujan turun perlahan, tapi aku mau. Karena aku nggak bisa hidup dengan dua wajah. Aku lebih memilih hidup sederhana dan jujur daripada kaya tapi penuh kebohongan. Aku memandangnya, dan di saat itu, aku sadar Jiwon bukan hanya laki-laki yang kusukai. Dia adalah pilihan hidupku. Namun, hidup tak berhenti memberi ujian. Beberapa hari kemudian, surat perintah deportasi datang kepadaku. Alasannya, visa pelajar yang dibatalkan secara sepihak oleh sponsor yakni yayasan milik keluarga Su. Tanganku bergetar memegang surat itu. Waktu kami tak lama lagi, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasa hancur. Jiwon membaca surat itu dalam diam. Lalu, dengan suara serak, ia berkata, kalau aku nggak bisa mempertahankan kekayaanku, setidaknya biarkan aku mempertahankan kamu. Kata-kata Jiwon mengendap dalam dadaku seperti bara yang pelan-pelan menyala. Aku menatap matanya, yang penuh keteguhan dan luka. Tapi sebelum aku bisa menjawab, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku mantelnya. Bukan ini cara yang kuimpikan untuk melamar. Tapi kalau satu-satunya cara agar kau bisa tinggal adalah menikahiku, maka aku akan melakukannya. Sekarang juga aku terdiam. Bukan karena ragu, tapi karena seluruh dunia terasa terlalu sunyi untuk menampung pilihan sebesar ini. Aku akhirnya mengangguk pelan, tapi pasti, dan malam itu, di bawah gerimis yang membasahi hati kecil di pinggiran Seoul, aku menerima lamarannya. Bukan dengan gaun putih, bukan di altar indah, tapi dengan hati penuh cinta dan ketakutan. Proses pernikahan kami berlangsung cepat.
Pengacara Jihon menyiapkan dokumen. Aku dibantu mengenakan handbok sederhana, dan kami menikah secara hukum. Di kantor catatan sipil, tak ada bunga, tak ada keluarga, tak ada pesta. Hanya dua hati yang mencoba melindungi satu sama lain di tengah dunia yang tak adil. Setelah SAR, aku resmi menjadi istri Jihon. Tapi justru setelah itulah badai yang lebih besar datang. Ayah Jihon presiden. Direktur grup Seo mendadak muncul di kantor apartemen kami. Tak seorang pun tahu bahwa beliau selama ini sakit dan tinggal jauh dari pusat perusahaan, dan ternyata ayah Jihon menyimpan rahasia yang mengubah segalanya. Jihon, kau pikir aku menyerahkan perusahaan ini ke ibumu? Tidak, warisan itu akan jatuh ke tanganmu, tapi dengan satu syarat. Kami berdua saling pandang, menunggu napasnya yang berat melanjutkan kalimat, kembalikan semua nama keluarga, ceraikan gadis itu. Dan kau bisa memimpin grup Seo. Jihon terdiam, aku pun begitu. Cinta kami kini benar-benar diuji, dan di saat kami mulai membangun kembali hidup dengan penuh harapan, dunia kembali melemparkan pilihan paling menyakitkan, cinta atau tahta. Kalimat itu berputar-putar di benakku. Seperti gema tak berujung dalam ruang kosong, aku tidak akan menceraikan Naila, ucap Jihon, mantap. Bahkan jika itu berarti, aku harus menyerahkan semuanya. Ayahnya terdiam, wajahnya tidak marah, tidak pula kecewa, hanya dingin, seolah Jihon bukan lagi anaknya. Lalu beliau pergi tanpa sepatah kata pun. Hari-hari setelah itu, kami habiskan di apartemen kecil yang jauh dari kemewahan. Jihon menolak semua akses ke perusahaan. Kami hidup dari tabungan dan penghasilan paruh waktu. Anehnya, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Jihon mencuci piring, tertawa karena gagal masak ramen, dan tertidur kelelahan di sofa. Kami memang tak punya banyak, tapi kami saling memiliki. Sampai suatu pagi, email itu datang, selamat, Naya, Anda diterima sebagai penerima beasiswa ilmuwan muda Asia di London. Aku tertegun. Ini mimpi lamaku mendapatkan beasiswa penuh untuk riset di bidang sosial budaya Asia. Tapi dalam euforia itu, ada kalimat lanjutan yang menghancurkan separuh jiwaku. Karena status Anda saat ini adalah istri dari warga negara Korea Selatan, maka izin tinggal Anda akan memerlukan persetujuan tertulis dari pasangan untuk meninggalkan negara lebih dari 6 bulan. Hatiku mencelas. Aku menoleh ke arah Jihon yang masih tertidur di sampingku. Kelelahan karena semalam lembur menjadi barista. Aku tahu kalau aku minta izin, dia pasti akan berkata, pergilah. Tapi aku juga tahu, luka itu akan tetap tinggal dalam diamnya. Aku mencoba menyimpan email itu, pura-pura tak terjadi apa-apa. Tapi Jihon tahu, ada yang berubah. Ia memandangku saat makan malam, matanya jernih, namun penuh rasa waspada. Kamu dapat tawaran besar ya? Tanyanya, pelan. Aku hanya mengangguk, dan kamu takut aku akan merasa ditinggalkan? Aku menggigit bibirku, aku takut ini akan jadi akhir dari kita. Jihon terdiam lama, lalu dia berdiri, mengambil paspor dari laci, dan menyerahkannya padaku. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus pergi. Karena cinta nggak selalu berarti menahan, kadang justru harus merelakan. Aku menitikkan air mata malam itu, dan keesokan paginya, aku menandatangani surat persetujuan dari suamiku sendiri untuk meninggalkannya. Sementara itu, Jihon mendapatkan kabar mengejutkan tentang ibunya yang mendadak menghilang dari publik, dan dugaan bahwa semua ini ada hubungannya dengan Naila. Apa maksudnya ibu hilang? Tanya Jihon dengan suara bergetar. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat, seolah takut kenyataan itu akan menjatuhkannya. Manajer keluarga Seo menjawab pelat. Nyonya Seo menolak semua pertemuan dewan direksi. Dia juga menutup diri dari media. Terakhir terlihat di Villa Jeju, lalu menghilang tanpa jejak. Tapi sebelum itu, dia sempat menyebut nama Naila. Jihon membeku. Di saat yang sama, di London, aku berdiri di depan universitas impianku. Daun-daun mapel berguguran, menyelimuti jalanan dengan warna kemasan. Semua terasa seperti mimpi tapi kosong. Aku berhasil mencapai apa yang dulu kurindukan, tapi kehilangan rasa bahagia dalam prosesnya. Setiap malam aku menulis surat-surat panjang untuk Jihon, tapi tak satu pun terkirim. Aku terlalu takut kata-kataku menyakitinya. Sampai satu sore, aku menerima kiriman paket tanpa nama pengirim. Isinya satu foto tua, selembar surat tangan, dan liontin berukir simbol keluarga Seo. Isi suratnya singkat. Jika kamu benar-benar ingin tahu siapa yang kamu cintai,
maka kamu harus kembali. Tidak semua orang di dunia ini, seperti yang mereka katakan, termasuk aku. Tanda tangan di bawah surat itu, membuat napasku tercekat. Nyonya Sewu, hatiku berdegup kencang, ada yang tidak beres. Kenapa beliau menghubungiku? Bukan anaknya sendiri. Keesokan harinya, aku mengirim satu pesan pendek ke Jihon. Aku butuh bicara ini, tentang ibumu. Dan masa lalu kita, tak butuh waktu lama, dia membalas. Aku juga sedang mencarimu, aku akan ke London besok, dan saat aku menjemputnya di bandara, melihat wajahnya untuk pertama kali setelah sekian lama. Aku tahu, semuanya belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Itulah yang kurasakan saat Jihon berdiri di hadapanku di bandara London, mengenakan kot abu-abu dan sel hitam yang mengingatkanku pada musim dingin pertama kami di Seoul. Wajahnya masih sama penuh tanya, tapi juga rindu yang tak pernah padam. Aku temukan ini di ruang kerja ibu, katanya, menyerahkan selembar dokumen lusuh berisi akta pemindahan saham yang belum ditandatangani. Ada nama kita di dalamnya. Jantungku berdegup cepat. Kami kembali ke Korea malam itu juga, tak peduli jetlak atau kantuk. Satu-satunya yang terlintas di benakku adalah, di mana Nyonya Sewu? Dan apa sebenarnya rencana besarnya terhadapku dan Jihon? Keesokan harinya, kami tiba di Villa Jeju tempat terakhir Nyonya Sewu terlihat. Villa itu sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Ada semacam ketegangan yang menggantung di udara, seperti udara sebelum badai. Dia pernah membawaku ke sini saat kecil. Kata Jihon pelan, katanya, kalau dunia menjadi terlalu bising, dengarkan suara laut dari sini. Tapi sekarang, lautnya pun diam. Kami menyisir setiap ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jejak-jejak kehidupan yang ditinggalkan mendadak, cangkir teh yang belum dicuci, mantan yang tergantung di belakang pintu, dan satu rekaman suara yang terselip di balik laci. Kami memutarnya. Jihon Naila. Jika kalian mendengar ini, berarti waktuku hampir habis. Ada yang lebih besar dari cinta kalian. Ada dendam lama yang belum selesai. Kalian harus memilih, meneruskan kebencian, atau memutus rantai itu. Kami saling berpandangan. Apa maksudnya? Dendam siapa? Tanyaku panik. Jihon menggenggam tanganku. Kita harus ke tempat terakhir yang belum kita kunjungin. Itu. Kami berdiri di depan sebuah rumah tua yang ditutupi tanaman liar. Disinilah semuanya bermula, kata Jihon. Rumah tempat ayahnya dulu tinggal sebelum menikahi Nyonya Sewu. Rumah yang kata orang menyimpan rahasia kelam keluarga mereka. Ketika pintu tua itu berderi terbuka, aku seperti melihat bayangan masa lalu berjalan di hadapan kami. Dan dari sudut ruangan, terdengar suara langkah kaki perlahan, mendekat. Aku menahan napas. Jihon refleks berdiri di depanku, melindungi. Lalu muncullah dia, bukan Nyonya Sewu, tapi Sekretaris Kang. Wajahnya datar, tidak kaget, tidak gugup, justru tenang, seolah dia memang menunggu momen ini sejak lama. Aku tahu kalian akan sampai ke sini, katanya pelan, karena kalian anak-anak cerdas, seperti yang kuharapkan. Jihon memelototi pria tua itu. Apa maksudmu? Kenapa kau ada di sini? Di rumah ayahku dulu? Sekretaris Kang tertawa pendek, karena rumah ini bukan hanya milik ayahmu, tapi juga milikku. Kami bersaudara. Aku membekon apa? Dia berjalan mendekat, lalu menatap kami seperti melihat dua anak kecil yang baru mengerti dunia. Ayah Jihon adalah kakakku, tapi saat dia menikahi Nyonya Sewu dan menjadi pewaris utama perusahaan keluarga, aku diasingkan, dibuang, seperti tak pernah ada. Kau tahu rasanya dilupakan oleh darah daging sendiri. Jihon maju selangkah. Apa ini semua? Kau yang rancang? Bahkan perjodohan Naila? Tidak sepenuhnya, tapi akulah yang meyakinkan ibumu bahwa Naila bisa menyelamatkan reputasi keluarga. Ku pelintir sedikit cerita tentang keluarganya. Ku buat Naila terlihat sempurna di mata publik. Dia memang gadis baik dan karena itulah dia alat yang sempurna. Mataku panas. Kau peralat aku demi balas dendam? Bukan hanya itu, gumam Sekretaris Kang. Aku ingin lihat, apakah cinta kalian cukup kuat menembus jaringan kebohongan yang kubuat. Jihon tiba-tiba memelukku erat. Kita bukan alat siapapun. Kita adalah dua orang yang saling memilih. Aku mengangguk. Air mataku jatuh. Dan sekarang, kami yang memilih untuk mengakhiri semua ini. Kami berbalik hendak pergi. Tapi Sekretaris Kang berkata satu kalimat yang membuatku terhenti. Kalau kalian pergi sekarang, perusahaan ibumu akan dijatuhkan esok pagi oleh media.
Aku masih punya semua bukti kebohongan soal asal-usul Naila yang kususun, dan masyarakat Korea sangat mudah percaya, aku menolak. Jadi, ini ujungnya. Pemerasan. Dia mengangkat bahu. Anggap saja, tawaran terakhir, malam itu. Kami tak tidur, kami habiskan waktu di loteng rumah tua itu, memandangi langit Jeju yang sepi bintang. Tapi di tengah hening, kami justru temukan cahaya. Jihun menggenggam tanganku. Besok, kita pergi ke kantor pusat, kita buka semuanya. Aku menatapnya tak yakin, kalau itu menghancurkan reputasiku. Dia menggelang, kalau harus kehilangan semuanya demi kejujuran, dan memulai dari awal bersama, aku bersedia, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku percaya pada Jihon, pada diriku sendiri, pada cinta yang lahir, bukan karena paksaan, tapi karena keberanian memilih, tapi dari reruntuhan itu. Kami membangun sesuatu yang baru. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri di depan puluhan kamera dan mikrofon, bukan sebagai anak dari siapapun, bukan sebagai calon menantu keluarga konglomerat, tapi sebagai diriku sendiri. Naila, di sampingku, Jihon berdiri tegak, menggenggam tanganku seperti jangkar di tengah badai. Wajahnya tenang, tapi aku tahu hatinya berdegup seperti milikku. Terima kasih atas kehadiran semua media, dewan direksi, dan pemegang saham, kata Jihon dengan suara yang penuh wibawa, namun lembut. Hari ini kami tidak akan memberi klarifikasi, tapi kebenaran tentang keluarga kami, tentang perjodohan ini, dan tentang cinta yang kami temukan. Di luar skenario siapapun, aku melanjutkan, dengan suara sedikit bergetar tapi yakin. Nama saya Naila. Saya memang bukan dari keluarga kaya raya, tapi saya dibentuk oleh seorang ibu yang jujur, yang membesarkan saya dengan nilai keberanian dan integritas, dan jika itu dianggap aib, maka biarlah saya dikenal dengan aib itu. Ruangan sunyi, lalu sekretaris Kang melangkah maju, wajahnya tenang, seolah menantang kami. Kalau begitu, izinkan saya yang mengungkap sisa kebenarannya. Naila bukan hanya anak dari keluarga biasa, dia adalah. Tiba-tiba, suara pintu terbuka. Keras, semua orang menoleh, seorang wanita tua masuk, langkahnya perlahan namun tegas. Nyonya Sil, cukup, Kang, katanya, suaranya tenang tapi mematikan. Aku tahu semua permainanmu, dan selama ini, aku diam bukan karena tak tahu, tapi karena ingin melihat seberapa jauh kau akan melangkah. Sekretaris Kang membekuk Nyonya Sil menatapku. Naila, aku tak pernah benar-benar menyetujui perjodohan ini, tapi melihatmu berdiri di sini hari ini, dengan keberanian dan ketulusan, yang bahkan tak dimiliki sebagian besar anak dari keluarga elit, aku tahu, kau layak. Tepuk tangan perlahan, terdengar dari ujung ruangan, diikuti yang lain, suara yang sebelumnya menakutkan kini, menjadi saksi bahwa semuanya telah berubah. Jihon memelukku erat, kita berhasil, aku mengangguk, air mata tumpah tanpa malu, bukan karena perjodohan, tapi karena kita memilih satu sama lain. 6 bulan kemudian, kami membuka kedai kecil di daerah Gangnam. Nama kedainya, Pilihan, menjual teh dan kue buatan tanganku sendiri, dengan pengunjung dari berbagai latar belakang. Beberapa pelanggan tahu cerita kami dari media, beberapa datang karena penasaran, tapi semua pulang membawa senyum. Jihon, ia memilih untuk tidak kembali ke perusahaan. Ia jadi pengajar paruh waktu di universitas, sambil membantu bisnis kecil kami. Kami mungkin tak punya kemewahan seperti dulu, tapi kami punya ketenangan, kami punya pilihan yang kami buat sendiri, dan di antara wanita dan tawa pelanggan, aku tahu, jika semua ini harus dimulai ulang dari awal, aku tetap akan memilihmu.